Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan malam ini kita kembali melanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab yang ke-35, bab haqqi zauji 'alal mar'ah. Bab hak suami dari istrinya, yakni apa kewajiban istri kepada suaminya. Telah kita sebutkan firman Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Sesungguhnya kaum lelaki, jenis laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin penegak dari jenis perempuan, dari kaum wanita. Ini jelas menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga itu berada di tangan laki-laki. Pemegang keputusan itu berada di tangan laki-laki. Yang menentukan arah kebijakan, arah apapun dalam hal keuangan, dalam masalah pendidikan anak-anak, dalam masalah rencana masa depan, semuanya keputusannya berada di tangan laki-laki. Walaupun demikian, bukan berarti perempuan tidak bisa memberi masukan, memberikan saran dan seterusnya. Tidak, tentu saja hal itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ini termasuk bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan ketika istrinya memberikan masukan kepada suaminya berkenaan dengan hal-hal yang mereka butuhkan di zaman itu atau di masa yang akan datang. Karena tidak diragukan bahwa berpikir dengan dua kepala itu lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan berpikir dengan satu kepala. Ini dua orang yang memikirkan masalah itu lebih cepat selesainya dibandingkan kalau satu orang. Normalnya seperti itu. Walaupun si istri bisa memberikan saran dan masukan, tetap keputusannya ada di tangan suami. Maka tidak boleh seorang istri misalnya dia sudah memberikan saran terus ditolak, dia tidak boleh mengatakan ngapain saya berikan saran, ditolak juga. Kan begitu. Yani kalau setiap saran dari istri harus diterima, itu berarti laki-laki bukan pemimpin. Jelas ya? Kalimat pemimpin menunjukkan dia yang menentukan kebijakan, walaupun si istri boleh memberikan masukan. Bahkan dianjurkan dia memberikan masukan sebagai bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Namun ketika sarannya tidak diterima oleh suaminya, ya sudah, itu murni tanggung jawab, itu murni hak prerogatif dari suami. Dia yang berhak menentukan sarannya diterima atau tidak. Ya, maka tidak boleh seorang istri mengatakan, saya sering kasih saran tapi selalu ditolak. Itu tidak ada hubungannya. Itu tidak ada hubungannya. Jelas ya? Saya tidak perlu kasih saran karena ujung-ujungnya juga ditolak. Bukan itu masalahnya. Bukan itu permasalahannya. Yakni kalian diberikan izin untuk memberikan saran, tapi suami punya hak untuk memberikan penolakan. Samalah kayak pemerintah misalnya. Masyarakat bisa memberikan masukan, aspirasi, saran, masukan dan seterusnya, tapi tetap kebijakan itu harus satu orang. Tidak bisa ada dua penguasa dalam satu negara, itu kacau. Maka demikian pula pengambil kebijakan dalam rumah tangga tidak boleh dua orang, harus satu orang. Dalam hal ini adalah suami. Karena itulah rumah tangga yang dibangun, keputusannya semuanya dibangun di atas istrinya, ini kurang bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya, keputusannya kepada kaum wanita. Karena itulah tidak ada imam
perempuan imam salat jamaah perempuan kalau makmumnya laki-laki. Biar laki-lakinya budak. Tidak boleh dan tidak sah perempuan menjadi apa? Menjadi imam salat. Ya, maka demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Wallahu taala alam bissawab. Dan di sini menunjukkan kepada kita pentingnya laki-laki itu memiliki ilmu. Karena dikatakan pemimpin yang bodoh hanya akan mengarahkan orang yang dipimpin kepada kecelakaan dan kebinasaan. Karena itulah wajib bagi setiap orang-orang yang akan menikah untuk memiliki pengetahuan, bukan hanya pengetahuan agama tentu saja, tapi pengetahuan tentang kehidupan dunia yang dibutuhkan dalam kehidupannya, yang dibutuhkan dalam mengarungi kehidupannya dalam berumah tangga. Ya, penting karena dia akan mengambil keputusan, maka dia harus memiliki ilmu. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka dia bertanya kepada orang yang berilmu, ya, pada hal-hal apa saja yang dia butuhkan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Kemudian disebutkan mengapa alasan laki-laki memberikan atau diberikan hak oleh Allah untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin bagi kaum wanita, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dikarenakan Allah memberikan kelebihan fisik kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Ya. Dan ini bukan berarti Allah merendahkan perempuan. Justru ini merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan kepada kaum wanita. Ya. Ini bentuk keseimbangan. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada yang kuat, ada yang lemah. Tidak bisa kuat dua-dua. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Maksudnya pasang-pasangan apa? Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ya. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Itu azwaja, berpasang-pasangan. Enggak bisa cuma satu, semuanya memimpin tidak bisa. Semuanya dipimpin juga tidak bisa. Harus ada yang memimpin dan harus ada yang dipimpin. Maka Allah Ta'ala memberikan hak untuk memimpin kepada kaum laki-laki karena diberikan kelebihan fisik yang tidak diberikan kepada perempuan. Secara umum ya, jenis laki-laki itu fisiknya lebih kuat dibandingkan perempuan. Karena itulah Allah Ta'ala mewajibkan sejumlah ibadah kepada laki-laki yang Allah tidak wajibkan bagi perempuan karena ibadahnya membutuhkan fisik. Misalnya berjihad di jalan Allah, perempuan tidak wajib. Yang jihad dalam artian perang ya, perempuan tidak wajib. Ya, apalagi salat berjamaah di masjid yang wajib bagi laki-laki, perempuan tidak wajib. Perempuan tidak wajib karena ini membutuhkan fisik, keluar rumah dan seterusnya, dan itu hanya dibebankan kepada laki-laki. Dan banyak ibadah-ibadah semacam ini yang Allah hanya wajibkan kepada laki-laki, tidak wajibkan kepada perempuan. Salah satunya disebutkan di ayat lanjutan ayatnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki yang memberikan nafkah dari harta mereka. Nah, ini kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami, bukan kepada istri. Ya, walaupun istrinya kaya, suaminya miskin, tetap si suami yang miskin wajib menafkahi istrinya yang kaya. Ya, bukan suatu keharusan, tidak juga disunnahkan, enggak diwajibkan istri itu memakai harta pribadinya untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tidak. Uangnya istri tidak boleh diganggu-gugat kalau dia tidak mau. Karena itulah Nabi SAW atau para ulama menyebutkan di antara syarat seorang laki-laki itu menikah, wajib menikah ataupun boleh menikah kalau dia sudah punya istita'ah, sudah punya kemampuan. Kemampuan apa? Dalam dua hal. Kemampuan biologis, ya, kemampuan biologis dan kemampuan finansial. Tidak perlu sampai harus kaya raya dulu, tidak perlu sampai harus jadi PNS dulu, tidak perlu harus sampai ada rumah dulu. Yang penting dikatakan dia memiliki kemampuan harta, yakni ada hartanya sekarang atau dia punya kemampuan untuk mencari harta. Itu sudah dianggap memiliki harta. Jadi yang dimaksud memiliki harta, apakah memiliki harta saat itu ataukah saat itu dia tidak memiliki harta tapi dia punya fisik yang kuat untuk bekerja mencari harta. Itu juga sudah cukup. Karena itulah nafkah itu hak bagi perempuan. Kapan haknya tidak ditunaikan, maka laki-laki berdosa. Suami apa? Berdosa ketika tidak memberikan nafkah. Ketika tidak memberikan nafkah. Dan tidak diberikan nafkah
Ketika seorang istri tidak diberi nafkah, itu menjadi alasan yang dibenarkan dalam syariat untuk menggugat cerai suaminya. Itu merupakan alasan yang dibenarkan dalam Islam. Seorang istri menggugat suaminya, ada beberapa sebab-sebab yang dalam Islam dibolehkan dia menggugat. Salah satu yang paling penting adalah masalah nafkah ini. Masalah apa? Masalah nafkah. Baik, Allahu taala alam bisawab. Karena itulah misalnya kalau suaminya miskin, ya. Kalau suaminya miskin, Allah taala mengatakan falyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya lah yang suaminya kaya, yang dia kaya, memberikan nafkah juga yang lapang kepada istrinya. Ya. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Dan siapa yang diberikan batasan rezekinya oleh Allah, yakni dia tidak kaya, maka hendaknya dia menafkahi istrinya dengan sesuai dengan apa yang Allah taala berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka si istri juga harus paham, yang jelas ada nafkah paling minimal. Ada nafkah paling minimal. Kalau nafkah paling minimal sebulan sudah terpenuhi, maka qanaah, merasa cukup, itu lebih bagus bagi si istri. Kalau ada kelebihan, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau batas nafkah paling minimal tidak terpenuhi, ya, maka si istri di sini berhak meminta kepada suaminya. Berhak meminta kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mampu, si istri kaya, dia bisa menawarkan suami, bagaimana kalau pakai uang saya saja? Untuk kekurangan tiap bulan ini pakai uang saya. Tapi utang, nanti kamu harus bayar. Maka yang seperti ini si istri berhak, dan itu bukan merupakan bentuk durhaka. Jangan sampai dibilang ini istri tidak mau bantu suaminya. Bukan masalah bantu tidak bantu, ini masalah harta. Dan Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslim illa amti bi nafsin min. Tidak halal mengambil, memanfaatkan harta seorang muslim kecuali atas keridhaan dirinya. Maka biar suami sendiri, kalau istri tidak ikhlas pakai uangnya, tidak boleh dipaksa dia bantu suaminya, itu uang dia sendiri. Ya, ini tidak ada masalah punya perasaan atau tidak, pelit atau tidak. Ini masalah keriduan menggunakan hartanya untuk orang lain. Untuk apa? Untuk orang lain. Nah, maka kalau misalnya istri mengatakan pakai uang saya saja, tapi utang, nanti kamu ada rezeki dibayar. Kata suaminya, oke, sudah, maka itu jatuhnya hutang. Jatuhnya hutang. Tapi kalau si istri mengatakan, saya bersedekah ini uang untuk kamu jadi silakan berikan nafkah, tidak perlu dibayar, ya, tidak perlu dihitung hutang, maka berarti si istri bersedekah di sini, bersedekah kepada suaminya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tidak ada ceritanya dalam Islam istri yang menafkahi suami, itu tidak ada. Ya, jelas ya. Walaupun suaminya miskin, istrinya kaya, tidak ada. Harta suami sendiri, harta istri sendiri. Nah, dan ini penting nanti di masalah warisan. Ketika suami meninggal, hartanya yang dibagi. Hartanya istri tidak ikut-ikutan dibagi. Ketika istri meninggal, hartanya istri yang dibagi. Hartanya suami tidak ikut dibagi. Jelas ya? Ya. Adapun misalnya kalau keduanya berinvestasi, mengeluarkan modal untuk berusaha, membuat usaha bersama, yaitu hasilnya dibagi dua. Hasilnya apa? Dibagi sesuai dengan pembagian. Jelas ya? Tidak kemudian dikatakan ini harta bersama. Enggak. Dibagi. Ya, dibagi. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam. Kalau misalnya salah satu dari suami istri meninggal, ya berarti syirkahnya itu berakhir, dikembalikan modalnya masing-masing, keuntungannya, baru kemudian dibagi warisan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian hadis yang pertama, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala annahu qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghabbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahumā idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih.
Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ti alaihi fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama'i safiqan 'alaiha hatta yarda anha. Hak yang pertama dari suami kepada istrinya adalah setiap kali suami mengajaknya untuk berhubungan suami istri, maka istri wajib untuk memenuhinya. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lantas dia tidak mendatanginya, si istri tidak mendatangi suaminya, maka lantas suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka istrinya akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Istrinya akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Dan ini menunjukkan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil yang bisa terhapus dengan wudu, bukan dosa kecil yang bisa terhapus dengan salat 5 waktu. Enggak. Ini dosa besar yang membutuhkan taubat tersendiri dan ridho dari suaminya yang dia bikin marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lantas dia tidak mendatanginya dan suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak istri ke tempat tidurnya ini berlaku umum. Apakah dia ajak istrinya untuk berhubungan suami istri, mohon maaf, atau misalnya mengajak suami istrinya untuk tidur di tempat tidurnya untuk sekedar bersama dengan suaminya karena misalnya istrinya lagi haid. Istrinya lagi haid, lagi nifas. Walaupun istrinya haid, istrinya nifas, ketika dipanggil oleh suaminya, tentu saja tidak boleh berhubungan suami istri ketika haid dan nifas, hukumnya dosa besar juga. Tapi sekedar dipanggil ke tempat tidurnya untuk bersama dengan suaminya, lantas dia tidak mau, ya, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Di sini juga terdapat penjelasan bahwa hukuman berupa laknat malaikat kepada si istri hanya dia dapatkan kalau suaminya tidur dalam keadaan marah. Artinya kalau suaminya panggil istrinya, terus istrinya bilang mohon maaf dulu saya capek, mohon maaf tidak bisa dulu masih ada kerjaan, terus suaminya ridho, tidak masalah gitu ya, tidak marah, maka ini tidak ada masalah. Dia tidak mendapatkan laknat dari malaikat. Karena syaratnya dia mendapatkan laknat malaikat adalah suaminya tidur dalam keadaan apa? Marah. Artinya kalau suaminya memaklumi istrinya ada alasan, ya. Istrinya ada alasan untuk tidak datang dan suaminya memaklumi, ya, maka tidak berdosa, tidak dilaknat oleh malaikat. Baik. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, kalau seorang perempuan tidur di malam hari tidak berada di kasur di tempat tidur suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Yakni ini menunjukkan kepada kita kalau lagi berantem, lagi perang dingin antara suami dan istri, jangan coba-coba istri tidur di luar. Hanya karena benci atau lagi marah dengan suaminya. Tetap tidur di tempat tidur suaminya, walaupun dipunggungi tidak apa-apa. Walaupun dikasih bantal di antaranya juga tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan tempat tidur suaminya. Ya. Perempuan yang meninggalkan tempat tidur suaminya di malam hari tanpa izin dari suaminya, tentu saja tanpa izin dari suaminya, maka ini dilaknat oleh suaminya sampai dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Ya. Maka yang berhak untuk keluar dari tempat tidur itu hanyalah suami, yang sudah disebutkan kemarin kalau dia menghukum apa? Dia menghukum istrinya pisah ranjang, ya suaminya yang keluar dari tempat tidur. Ya, jangan istri meninggalkan tempat tidur apa? Suaminya. Ini pelanggaran, enggak diperbolehkan. Iya. Jadi kalau memang tidak mau berantem, ya suaminya yang menjauh, bukan istri yang meninggalkan apa? Kamar suaminya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya,
tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lantas istrinya tidak mau, kecuali siapa yang di langit akan marah kepadanya sampai suaminya ridho kembali kepada istrinya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini riwayat-riwayat tidak saling bertentangan ya. Ya, ada yang mengatakan dilaknat sampai subuh, ada riwayat yang mengatakan dilaknat, dimarahi oleh siapa yang di langit sampai suaminya ridho kepadanya. Artinya apa? Patokannya adalah ridho suami. Kalau sebelum subuh suaminya sudah ridho, ya laknatnya berhenti sampai di situ. Jadi patokannya kemana? Ke suami. Kenapa? Kenapa ini merupakan dosa yang besar? Karena ini adalah kezaliman. Sebesar-besar kezaliman adalah kalau orang itu punya hak yang besar kepada kita, terus kita zalimi. Itulah alasannya kenapa syirik itu zulmun azim. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah adalah zalim yang paling besar, karena Allah punya hak yang paling besar dari diri kita. Ketika suami punya hak yang sangat besar dari istri, besar sekali. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya saya membolehkan seseorang sujud kepada orang lain, saya akan suruh istri sujud kepada suaminya. Ini sudah jelas menunjukkan besarnya hak suami dari istrinya. Maka ketika suami meminta, memanggil, lantas si istri tidak memberikan hak suami, ini merupakan salah satu bentuk kezaliman besar yang dilakukan oleh seorang perempuan setelah dia menzalimi Allah kalau dia melakukan kesyirikan. Kalau dia melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk zalim terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang istri adalah oleh seorang perempuan adalah zalim kepada suaminya. Kenapa? Ini zalim, salah satu zalim yang terbesar karena suaminya punya hak yang besar kepada dirinya, dan semakin besar hak seorang pada dirinya dan tas dia langgar, maka semakin besar kezalimannya. Semakin besar kezalimannya. Ini hak yang pertama, yakni ketika dipanggil oleh suaminya dia datang. Tentu saja di sini yang dihukumi berdosa di sini kalau dia tidak punya uzur yang diterima oleh syariat. Dalam hadis yang lain disebutkan bahkan walaupun si istri lagi di atas rumahnya, ngapain gitu ya, menjemur pakaian, ketika dipanggil suaminya dia harus tinggalkan pekerjaan itu. Nah, karena ini adalah hak suami yang wajib dia tunaikan. Hak suami yang wajib dia tunaikan. Jelas ya? Ini hal yang pertama yang menunjukkan hak suami dari istrinya, yaitu dalam masalah hal-hal yang berhubungan di atas tempat tidur, bahwa wajib bagi dia untuk memenuhinya. Kalau si istri tidak memenuhi panggilan suaminya, maka hendaknya si istri mengemukakan uzurnya, alasannya. Jangan menolak mentah-mentah, jangan menolak karena lagi benci, lagi marah-marahan. Biar lagi marah-marahan kalau dipanggil harus datang. Kalau misalnya dia punya alasan, sangat bagus kalau dia sebutkan alasannya kepada suaminya. Ini lagi menjemur misalnya, lagi mau ngambil pakaian, sebentar lagi hujan, atau lagi ini, dia berikan uzur. Kalau suaminya terima uzurnya, maka aman, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak, suaminya tidak mau tahu, pokoknya saya tidak mau tahu, biar kehujanan, pokoknya. Biar itu pakaian kehujanan, saya tidak mau tahu, datang sekarang. Maka tentunya perempuan yang berakal akan bisa berpikir, yang mana saya dahulukan? Ya, rugian mana? Pakaian saya basah atau dilaknat oleh malaikat? Tentu saja dia bisa berpikir, memilih yang mana yang paling baik bagi dirinya dan paling menyelamatkan nasibnya di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ini juga menunjukkan kepada kita, nanti akan diterangkan ya. Inilah salah satu alasan, bukan semuanya. Salah satu alasan kenapa istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa sepengetahuan dan izin dari suaminya. Sama begini, tiba-tiba istrinya di luar, suaminya mau, gimana? Ya, kan begitu.
Tidak boleh. Makanya suaminya harus tahu. Ini juga salah satu alasan. Nanti juga akan diterangkan, tidak boleh istri puasa sunnah sementara suaminya ada di rumahnya tanpa izinnya. Sementara suaminya mau, gimana dia puasa? Ya kan? Nah, ini menunjukkan hak untuk diseru, diterima, didatangi panggilannya, itu hak yang sangat besar. Sampai-sampai Allah Ta'ala melarang perempuan untuk berpuasa hanya untuk mendatangi panggilan suaminya. Bahkan haram dia berpuasa, haram dia menyembah Allah dengan puasa kalau bertentangan dengan hak suaminya. Akan diterangkan nanti biidznillah taala pada tempatnya. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni wa la ta'dhanu fi baitihi illa biizni. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzul Bukhari. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal, artinya haram. Tidak halal seorang perempuan berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya, kecuali atas izin suaminya. Kecuali atas izin suaminya. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya. Hadis muttafaqun alaih, dan ini lafaz Imam Al-Bukhari. Ini hak kedua dan ketiga. Hak yang pertama tadi masalah tempat tidur. Hak yang kedua masalah puasa. Kita tidak ragukan itu pahalanya puasa itu luar biasa. Ya. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Tidak perlu kita sebutkanlah keutamaannya itu puasa-puasa sunnah, puasa wajib, banyak sekali. Tapi lihat betapa besarnya hak suami, sampai-sampai kalau ada seorang istri mau beribadah kepada Allah, mau taat kepada Allah, mau dapat pahala sebanyak-banyaknya dengan puasa sunnah, tapi suaminya bilang tidak, Allah bilang haram kamu puasa. Jangan sembah saya pakai puasa kalau suamimu tidak setuju. Jangan beribadah kepada saya dengan puasa kalau suamimu tidak izinkan. Lihat, ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini hak suami lebih didahulukan dibandingkan hak Allah. Dalam masalah ini hak suami lebih didahulukan dibandingkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini dibangun di atas salah satu kaidah fiqhiyah yang penting dalam muamalah. Ya, bahwa hukukullah mabniun ala musamaha wa hukukun nas mabniun ala musyahah. Bahwa hak Allah itu dibangun di atas permohonan maaf. yakni Allah terkadang masih memberikan maaf kalau haknya dilanggar. Tapi haknya manusia dibangun di atas musyahah. Artinya apa? Kikir, pelit. Manusia itu tidak ridho kalau haknya diambil. Kalau Allah pada keadaan tertentu dilanggar haknya, Allah bisa maklumi, Allah bisa maafkan. Karena itulah pada keadaan-keadaan seperti ini hak manusia lebih didahulukan dibandingkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contohnya sangat banyak. Karena Allah Maha memaafkan, Maha memaklumi, sementara manusia itu kikir, pelit, tidak mau kalau haknya tidak dikasih, maka kata para fuqaha, ketika berbenturan haknya Allah dengan haknya manusia, didahulukan haknya manusia dibandingkan haknya Allah. Misalnya ada orang punya uangnya terbatas, dia punya dua utang kepada manusia dan utang kepada Allah. Misalnya utang fidyah, utang kafarah, utang memberi makan, ya kan? Utang hartalah kepada Allah. Utang harta kepada Allah. Tapi dia punya juga utang kepada manusia dan uangnya hanya cukup untuk membayar salah satu dari dua utang ini, maka didahulukan dia bayar utangnya kepada manusia dibandingkan utangnya kepada Allah. Utangnya kepada Allah bisa menyusul berikutnya. Dahulukan bayar utang kepada manusia karena pentingnya hak manusia ini. Nah, kita kembali. Allah Ta'ala mengatakan tidak halal, yakni haram seorang perempuan berpuasa ketika suaminya ada di rumahnya tanpa seizinnya.
Baik, pertanyaannya, puasa apa yang dimaksud di sini? Puasa apa yang dimaksud di sini? Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwa puasa itu ada dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Hadis ini berbicara tentang puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak perlu ada izin dari suami. Misalnya mau puasa Ramadan, ya tidak perlu izin dari suami. Saya besok Ramadan saya puasa ya. Yang penting tidak haid, tidak nifas, ya wajib puasa. Tidak perlu tunggu izin dari suami. Bahkan suami bilang tidak boleh puasa, tetap wajib puasa. Karena di sini puasanya wajib dan pelaksanaannya cuma di bulan Ramadan, tidak bisa dikerjakan di bulan-bulan lain. Maka larangan dari suami tidak teranggap, dan ini tidak dianggap durhaka kepada suami kalau puasanya puasa wajib. Contoh lain, puasa kalla. Dia punya kalla 5 hari. Ya, dia punya kalla tunggakan puasa 5 hari. Dia bilang saya mau puasa, bayar tunggakan puasa saya ya 5 hari. Suaminya bilang tidak boleh, jangan. Apakah dia mendengarkan suaminya atau tidak? Kata para fuqaha, kalau waktu membayar puasanya masih longgar, masih ada sampai Sya'ban tahun depan, kan begitu ya, masih banyak waktu membayar, terus dia minta izin di hari-hari tertentu mau bayar qada, suami bilang jangan, maka dia taati suaminya. Kenapa? Karena waktu membayarnya masih longgar. Paham sampai sini? Masih longgar. Tapi ketika waktu yang tersisa ke Ramadan tahun depan tinggal 5 hari, pas-pas dengan kallanya 5 hari, dia bilang saya mau bayar kalla saya 5 hari. 5 hari lagi Ramadan. Mepet, pas-pas ini. Kata suaminya tidak boleh, maka di sini tidak boleh didengarkan suaminya. Harus wajib tetap dia wajib bayar apanya? Qadanya. Di sini qada didahulukan dibandingkan larangan suami. Kalau sudah mepet waktu qadanya, pas-pas sisa hari bulan Sya'ban dengan jumlah qadanya. Tapi kalau masih jauh Sya'ban, masih banyak hari-hari dia bisa qada, terus suaminya bilang jangan, diikuti suaminya. Ini terkait dengan puasa wajib. Semisal dengannya puasa nazar. Kalau nazarnya bisa dipindah-pindah, maka dia penuhi perintah suaminya. Kalau dia bilang saya nazar mau puasa bulan depan, tidak ditentukan kapan, pokoknya bulan depan. Pas bulan depan si istri bilang saya minta izin mau puasa, kata suami tidak boleh, maka diikuti suaminya karena masih ada 30 hari nih pilihan. Misalnya nazarnya cuma puasa 1 hari, tapi kalau sudah di hari terakhir bulan itu suami tetap tidak mengizinkan, maka dia wajib penuhi nazarnya karena nazar itu wajib, dan demikian seterusnya. Ini kalau puasa wajib. Sekarang bagaimana kalau puasanya puasa sunnah? Puasanya puasa sunnah. Apakah butuh izin dari suami atau tidak? Kata para fuqaha, puasa sunnah itu ada 3. Puasa sunnah itu ada 3. Yang pertama, ada puasa sunnah yang berulang setiap pekan. Berulang setiap pekan. Yang kedua, ada puasa sunnah yang berulang sekali sebulan. Dan yang ketiga, ada puasa sunnah yang berulang sekali setahun. Yang berulang sekali setahun. Baik. Puasa sunnah yang berulang sekali sepekan, misalnya puasa Daud, puasa Senin Kamis, ini kan berulang sekali sepekan. Puasa sunnah yang berulang sekali sebulan, misalnya puasa 3 hari, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, Qamariyah tiap bulan. Ini puasa yang berulang sekali sebulan. Dan ada puasa yang berulang sekali setahun, seperti puasa Syawal, Asyura, Arafah, ya. Ini 3 jenis puasa sunnah. Kata para ulama, untuk puasa sunnah yang pertama, yaitu yang berulang setiap pekan, ini wajib minta izin dari suami. Untuk puasa sunnah yang berulang sekali sepekan, ini wajib ada izin suami. Kalau tidak ada izin, kalau tidak diizinkan maka tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Dia puasa sunnah seperti itu. Ini kalau apa? Kalau puasa sunnahnya berulang sekali sepekan. Kalau puasa sunnahnya berulang sekali setahun,
Kalau puasa sunnahnya berulang sekali setahun, maka harus apa? Maka di sini kata para ulama, ya, kalau puasa sunnahnya berulang sekali setahun, maka di sini saya lupa hukumnya. Cuman seingat saya kalau puasa sunnahnya berulang sekali setahun, maka dia tidak butuh izin dari suami. Tidak butuh izin dari suami. Ya. Kalau puasa sunnahnya berulang sekali sebulan, maka yang penting tidak dilarang. Walaupun tidak ada izin, yang penting tidak dilarang. Bedakan antara dikasih izin sama tidak dilarang. Jelas ya? Jadi kalau puasanya sunnahnya sekali sebulan, terus dia bilang, saya puasa enggak ini? Boleh enggak saya puasa ayyamul bid? Suaminya tidak izinkan, tapi juga tidak larang, maka boleh dia puasa. Boleh dia puasa. Ini puasa yang berulang sekali sebulan. Kalau puasa yang berulang sekali setahun, ini kata para ulama, ya sebagian mengatakan bahwa yang sama seperti yang kedua, yaitu yang penting tidak dilarang. Yang penting tidak dilarang. Nah, walaupun tidak dikatakan iya, tapi yang penting tidak dilarang, maka dia boleh apa? Boleh lakukan puasa sekali setahun tersebut. Ya, wallahu a'lam. Saya lupa yang ketiga ini, cuma nanti kita lihat ya rincian. Yang jelas kurang lebih seperti itu pemahaman terhadap hadis ini. Jadi tidak berlaku untuk semua puasa dan tidak berlaku untuk semua puasa sunnah, ada rinciannya. Kemudian dikatakan di sini wa huwa syahid wa zaujuha syahid, dan suaminya ada di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa izin hanya harus kalau suaminya lagi ada di rumah. Kalau suaminya lagi di luar kota, tidak perlu izin. Ngapain? Misalnya dia telepon istrinya, suaminya di luar kota, saya mau puasa besok, kata suaminya tidak boleh. Apa alasannya tidak boleh? Kamu kan tidak ada di rumah. Ya kan? Allah mengatakan dilarang kalau kamu ada di rumah, karena kamu bisa panggil kapan saja, kan begitu. Saya bisa tunaikan hakmu gitu. Tapi kalau kamu di luar kota, tidak ada di rumah, apa alasannya melarang? Enggak ada. Kata para ulama, kalau suaminya di luar rumah, di luar kota, maka tidak perlu ada izin, puasa saja, tanpa perlu ada izin. Bahkan walaupun suaminya bilang jangan, tetap si istri boleh puasa. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada gunanya pelarangan. Ingat ya, ini terkait dengan hak suami. Sementara suami lagi di luar, tidak mungkin dipenuhi haknya, maka tidak ada juga gunanya melarang. Enggak ada alasan yang melarang. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan larangan puasa, ya. Kemudian dikatakan la yahil, tidak halal puasanya, yakni haram puasanya. Pertanyaannya, kalau ada istri yang nekat melanggar larangan, suaminya ada di sampingnya, di rumahnya, minta izin puasa sunnah, suami bilang tidak boleh, tetap dia nekat puasa, dia berdosa. Kalau dia berdosa, apa hukum puasanya? Sah atau tidak sah? Yang benarnya tetap sah, tapi terancam tidak ada pahalanya karena dia berdosa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Hadis kelanjutannya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.